Ustadz, saya punya calon suami yang masalahnya pernah melawan orang tua. Sampai orang tuanya mengucap seakan menyumpahi dia nggak jadi orang. Sekarang dia udah hijrah ke manhaj salaf dan sudah meminta maaf ke orang tuanya. Apakah omongan atau sumpahan orang tua itu tetap Allah kasih hukuman ke dia? Atau Allah akan cabut sumpahan orang tuanya itu? Saya takut omongan yang pertama jadi hukuman yang tetap berjalan. Jamaah rahimakumullah, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu At-Tawwab Ar-Rahim, ya. Maha menerima tobat dan maha mengasihi. Ketika orang ini sudah bertobat dan sudah meminta maaf kepada orang tua, karena di sini ada dosa kepada orang lain. Kalau dosa antara kita sama Allah cukup kita apa syaratnya tobat? Dan mau kasih hadiah. Pertama, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Satu lagi, meninggalkan dosa itu. Kalau ada urusan sama manusia, baru kita harus minta maaf sama manusia. Masya Allah, ini buat perempuan semua jemaah. Fadhal Habib. Perempuan juga. Antum kok bukunya buat harim semua? Fadhal Habib. Barakallahu fikum. Hah? Baik, tadi ketika seorang sudah menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, ya, itu sudah antara dia sama Allah. Tapi kalau ada urusan sama manusia, mau nggak mau harus minta maaf sama orang tersebut. Datang ke orang tuanya, kemudian perbanyak berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Karena orang tua sakit hati lah jemaah ketika anaknya kurang ajar sama orang tuanya. Sampai sholatnya, sholat cuma ada orang tuanya. Sampai sholatnya cuma ada orang tuanya. Kadang susah terus. Pokoknya susah lah jemaah anak ini. Tulisannya anak nggak paham ya. Iya. Pertanyaan itu bagaimana tanggung jawab orang tuanya nantinya. Sholat ini tadi kebutuhan kita yang nggak bisa ditinggalkan. Sampai orang sakit pun tetap wajib sholat. Dalam peperangan pun wajib sholat. Karena itu sebuah kebutuhan yang kalau antum tidak melakukan itu, antum akan rusak hidupnya. Maka sehari 5 kali. Berkaitan dengan pendidikan anak, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Bukan wasbir, ya. Bahasa Arabnya wasbir, ada wastobir. Itu artinya sabar ekstra. Sabar. Nyuruh keluarga sholat itu sabar yang ekstra. Artinya kita perlu berjuang, jemaah. Menyuruh keluarga itu. Ya perlu sabar orang tuanya. Oleh karena itu, dalam rangka menuju ke sholat yang terjaga, kita memerintahkan anak kita sholat mulai umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun diajak sholat, ya, diteladani sholat. 7 sudah disuruh, emaknya sudah nyuruh. Dan Masya Allah, Anda melihat ada seorang emak-emak jemaah yang setiap subuh, suaminya ustadz. Tapi karena suaminya ustadz kadang kala keluar kota, ya, ada banyak kesibukan. Ini perempuan selalu barengin anaknya ke masjid, ya. Subuh jemaah. Kadang kala emaknya naik motor, anaknya naik sepeda. Anak lihat, ya Allah, ya. Karena benar-benar dia ingin menjaga sholat anaknya. Maka perlu capek, perlu lelah. Kita maunya kadang-kadang bangunin anak, kepingin anak bangunin, ketok pintu, cek bangun Ustaz. Ya Alhamdulillah. Ada yang harus ditarik, ada yang harus disiram, ada yang sudah bangun, kita tunggu gak keluar-keluar dari kamar mandi. Subhanallah, tidur di kamar mandi. Iya, tidur. Ini anak-anak tuh. Orang tuanya perlu sabar gitu loh. Ada lagi orang tua yang ngeluh sama anak, Ustaz, anak-anak pulang dari pesantren Ustaz. Ternyata anak tetap harus bangunkan dia sholat subuh Ustaz. Harapan anak, dia udah gak lagi dibangunkan. Dia lupa di pesantren juga dibangunin dia. Artinya ada yang membangunkan dia di pesantren itu. Maka orang tua harus ekstra sabar. Diajak. Jadi bukan hanya diajak, bukan hanya ditegur, tapi perlu duduk sama dia, menceritakan sholat ini apa sih?
engkau ngapain sih? Kenapa engkau berat sholat? Karena engkau nggak memaknai sholat itu. Ketika engkau tahu dengan makna sholat itu lebih indah daripada main futsal. Sholat itu lebih baik daripada main game. Sholat itu lebih nyaman daripada bertamasya. Sholat ini adalah bagaimana engkau berhubungan dengan pencipta langit dan bumi ini. Tanpa ada batasan. Engkau ngomong apa saja bisa minta sama Allah SWT. Cuma tadi perlu bersabar. Dan kita semua harus bersabar. Ya, anak ngajak anak-anak sholat subuh jemaah. Kadang-kadang masih tasyahud akhir jemaah. Tuh anak sudah mundur. Dia pikir sudah selesai. Loh, kok belum selesai? Dia maju lagi jemaah. Ini namanya anak-anak gitu jemaah. Perlu sabar orang tua. Dan kalau bicara apakah nanti akan dimintain pertanggungjawaban? Tetap pertanggungjawaban itu ada. Apakah engkau sudah melaksanakan dengan baik atau tidak? Disitulah akan ada hisab nanti pada hari kiamat. Kalau hisab tetap akan ada hisab. Kalau ternyata engkau sudah maksimal, aku sudah maksimal ya Allah, ya udah nggak akan ada hukuman karena sudah maksimal orang tuanya. Barakallahu fikum. Ustadz, orang tua anak kerja di bank, tapi anak sebagai anak perempuan yang lagi kuliah di perantauan jadi mikir, apa aku pakai uang yang diberi mereka nggak akan jadi berkah. Anak sudah nasihatin mereka dari anak SMP, Masya Allah jemaah. Qadarullah sampai sekarang Allah belum takdirkan untuk berubah. Gimana kira-kira sebagai anak menyikapinya? Ketika engkau bisa hidup mandiri, memiliki pemasukan sendiri, ya, maka ya jangan terima lagi dari orang tua. Tapi ketika belum mampu, nggak ada masalah insya Allah. Kalau nggak salah pernah anak baca fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya anak kalau memang belum mampu nggak ada masalah karena dia bukan pelaku riba dan dia menerimanya sebagai nafkah. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mampu hendaklah dia menghindari hal itu sambil terus didoakan orang tuanya. Naam. Hukum melepas jilbab untuk akhwat di depan wanita non muslim. Qadarullah di kantor ada yang non muslim terkadang ikut di musola kantor. Ya, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Apakah non-muslim itu boleh melihat aurat perempuan yang boleh dilihat sesama perempuan? Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh. Tapi Ana lihat pendapat yang mengatakan boleh, boleh. Yang kedua itu mengatakan boleh, asalkan satu. Perempuan itu amanah. Tapi kalau kau lihat perempuan ini nggak amanah, hati-hati. Mungkin kau nanti di foto, direkam, di video, maka dalam kau berhati-hati. Atau kalau dia nggak merekam dan menvideo, cerita dia sama teman yang kau tahu fulana, ya Allah, lehernya bagus banget. Ini kan diceritakan, karena ada loh, perempuan tuh ada yang lehernya bagus gitu. Kalau leher bagus tuh kayak lehernya apa? Hah? Angsa. Oh, kepanjangan lah kalau angsa. Saya mau bertanya, Ustaz, ayah saya tidak pernah sholat, tidak pernah pergi ngaji, bahkan meyakini bahwa semua agama itu sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap saya ingatkan untuk sholat, selalu diabaikan. Tolong beri saya solusi, nasihat yang bisa saya lakukan untuk ayah dan keluarga saya. Yang sangat jauh dari agama, jauh dari Allah. Terima kasih. Allah jemaah, orang tua kita itu surga kita ya. Surga yang paling indah itu ya orang tua. Jadi surga yang paling bagus, pintu surga yang abu-abu, kata Nabi SAW, satu abu-abil jannah al-walid ya. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, yang paling indah. Apa sikap kita kepada orang tua yang seperti ini? Ya berusaha untuk mendakwain orang tua. Duduk sama orang tua. Kalau orang tua bisa diajak diskusi-diskusi. Ayah, tahu kenapa kok diutus Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Karena kalau mereka nggak punya ilmu. Kalau semua agama sama, ada apa Nabi Muhammad SAW diutus gitu loh? Kenapa Nabi SAW berperang dengan orang-orang musyrikin? Kita itu menganggap semua agama sama, padahal agama-agama di luar nggak ada yang menganggap sama.
Mereka nggak mengatakan sama, tidak. Agama mereka yang benar. Maka mereka melakukan dakwah. Bagaimana misionaris itu di zaman Belanda melakukan misi mereka ke daerah-daerah, karena mereka beranggapan enggak semua agama sama. Kok sekarang kita mengatakan semua agama? Enggak. Dan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah cuma Islam, bas. Yang lainnya nggak diterima. Maka sekali-kali kalau baca Quran, ya yuk kita baca Quran yuk, sama artinya baca. Paling nggak baca Qul huwallahu ahad, baca sama artinya. Ya. Kalau ayah belum mau sholat ya kita bacalah Al-Quran ayah. Insya Allah jadi berkah buat hidup ayah. Pelan-pelan seperti itu. Tapi sekali lagi kita nggak bisa merubah orang tua kita. Kita hanya bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Ya semoga Allah memberikan hidayah. Kakek saya sudah berusia sekitar 70 tahunan. Dan sudah mulai pelupa. Kadang sholat, kadang tidak. Tetapi selalu berjamaah di masjid jika sholat. Jika sedang tidak mau sholat, beliau bilang orang lain yang sholat saja. Orang lain yang sholat saja, orang lain yang sholat juga pada cepat mati, kata dia. Jadi dia takut mati jemaah. Kadang keluarga sudah mengingatkan, tapi tetap tidak mau sholat. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap berdosa, Ustaz? Ya, wallahu alam ya. Kondisi itu. Ya nggak apa-apa dia sholat, tapi sebenarnya sholatnya itu nggak jadi. Karena memang dia hukum Allah tidak dicatat gitu loh. Rufi al-qalam an salas, diangkat pena itu dari 3 orang tadi. Orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai dia balik, seperti itu. Maka kalau memang akalnya sedang ada, ya silahkan diingatkan. Tapi kalau akalnya nggak ada, kadang-kadang dia ngomong kayak gitu juga sadar nggak sadar tuh siapa. Barakallahu fikum. Saya akhwat ingin bertanya agak sedikit keluar tema. Saya sebelumnya ada operasi di rahim saya. Dan saat ini saya masih mengalami pendarahan. Sudah hampir 1 bulan. Bagaimana hukum sholat dan hukum puasa Ramadannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Baik. Ini yang namanya istihadah. Jadi darah yang keluar dari wanita itu ada 3 ya. Yang pertama darah haid. Yang rutin keluar. Dengan waktu yang biasanya sudah bisa diraba. Yang kedua darah nifas yang biasanya keluar setelah melahirkan. Yang ketiga istihadah. Istihadah ini darah segar sebenarnya. Yang hukumnya berbeda dengan darah haid dan darah nifas. Kalau nifas dan haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tapi kalau istihadah dia tetap wajib sholat dan wajib puasa. Bagaimana mengetahuinya? Ketika darah itu bercampur udah nggak bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan ya jelas dia sudah ngeliat, oh ini darah haid sekarang. Nanti setelah itu oh kelihatan ini sudah selesai kayaknya haidnya. Kalau sudah nggak bisa membedakan ya sudah dikira-kira. Biasanya engkau datang bulan berapa hari? Oh 7 hari Ustaz. Ya udah 7 hari itu jangan sholat. Kalau tahu Anda biasanya datang itu dari tanggal 7 sampai tanggal 14 umpamanya. Ya sudah di tanggal itu nggak usah sholat, nggak usah puasa. Di sisanya tetap sholat dan puasa. Untuk sholatnya ada kekhususan ya buat yang istihadah ini dianjurkan mandi. Dianjurkan mandi. Kalau bisa mandi tiap sholat ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa mandinya itu 2 sholat 1 mandi. Jadi sholat zuhur dan asar itu nggak dijamak. Tapi sholat zuhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Jadi seakan-akan dijamak, padahal enggak. Sholatnya tetap di waktunya masing-masing. Maghrib dan isyanya seperti itu. Kalau dia mampu untuk mandi tiap waktu sholat, alhamdulillah mandilah. Kemudian kalau nggak mampu ya wudhu saja di setiap waktu sholat. Tetap wajib sholat dan wajib puasa. Semoga Allah sembuhkan ya. Bagaimana cara mengganti sholat yang tidak dilakukan saat sedang sakit dan kondisi lemah, tidak bisa tayamum? Tidak bisa melakukan gerakan sholat. Saat ini beliau telah berpulang. Artinya meninggal dunia. Ya didoakan aja kalau yang meninggalkan sholat seperti itu ya. Jadi ada kondisi jamaah. Orang itu nggak bisa tayamum dan nggak bisa gerakan. Tapi dia sadar. Sholatlah dalam kondisi itu.
Apalagi kalau di ruang ICU ya, mungkin nggak ada keluarga ini itu. Ya udah sholat dalam kondisi itu. Dia ngomong juga nggak bisa, tapi dia sadar. Sudah dia sholat. Mungkin gerakan matanya menunjukkan dia sedang ruku. Kemudian dia sedang sujud. Kata Nabi SAW ya bil ima dengan isyarat ya seperti itu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi seorang yang selalu bicara yang penting sholat 5 waktu, tetapi orang tersebut wanita, kesehariannya pakai baju seksi, dan penghasilannya dari uang haram, penyanyi. Nah, ahibati fillah, alhamdulillah dia masih sholat. Dia benar loh. Jadi orang itu masih sholat, kita ini seneng. Dulu ada orang Arab datang ke Indonesia. Ya di tahun 2000-an ya, jilbab itu masih belum banyak ya. Dia ke mall. Anak ingat mallnya itu Atrium. Senen sana ya. Senen sana. Dia ngomong, ya Allah, ini harim-harim bajunya seksi, tapi masih sholat, kata dia. Karena mereka kan datang ke musola bawa mukena gitu kan. Bawa mukena, masih sholat. Di tempat kita, pakai jilbab gak sholat, kata dia. Karena di daerah itu, kadang-kadang sudah membudaya jilbab itu. Sudah membudaya. Tapi ingat, jilbab itu bukan budaya Arab ya. Karena Khadijah gak pernah pakai jilbab. Memang pada waktu itu belum wajib jilbab. Jilbab baru wajib ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi apa yang terjadi sama orang ini, alhamdulillah. Cuma yang perlu antum sampaikan kepada perempuan ini, tolong perbaiki sholatnya. Antum kasih hadiah buku sholat, ya ini itu. Engkau sholat 5 waktu, alhamdulillah. Perbaiki sholat pula. Semoga ketika sholatnya baik, nanti yang ini jadi baik. Pernah ada seorang datang ke majelis ilmu. Pas awal-awal rame jilbab, jemaah. Jilbab itu rame kepada tahun 89-90 ya. Antum ingat ada 300 anak SMA yang dikeluarkan ya karena mereka maksa pakai jilbab. Lagi kajian ini, itu tadi perempuan dengan pakaian seksinya bawa mukena tanya Ustaz, apa hukumnya jilbab? Kata Ustaz, itu bab nomor 27, kata dia. Ditunda sama Ustaz. Karena sebenarnya dia tahu sama hukumnya. Ustaz ngomong, itu bab nomor 27. Gitu. Oh iya Ustaz. Akhirnya perempuan ini datang kajian terus. Ya, belum bab jilbab dibahas, dia udah pakai jilbab. Karena masalahnya, imannya lemah. Mengetahui hukum itu mudah. Menjelaskan hukum itu juga mudah. Mengatakan ini halal, ini haram, mudah. Tapi bagaimana antum menjadikan orang yang tahu hukum ini mengamalkan ilmu yang dia miliki? Itu kadang-kadang butuh proses. Bagaimana keimanan dia, diingatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla ya. Cerita seorang anak di Arab sana. Sebagian negara Arab itu sekuler juga. Mereka melarang jilbab ya. Ini anak pakai jilbab dia sekolah. Masih SD mungkin ya, atau sudah SMP kelas 1. Ketika dia ke sekolah pakai jilbab, dimarahin sama gurunya. Nggak boleh pakai jilbab. Dimarahin. Ya sudah. Akhirnya pulang ke rumah. Umah katanya bu guru nggak boleh pakai jilbab sekolahnya. Makanya ibunya ngomong, nah kau tahu nggak siapa yang nyuruh kau pakai jilbab? Siapa Umah? Allah. Nah, Allah itu menciptakan langit 7 lapis. Nah. Allah yang memberikan kepadamu rambut yang indah. Allah yang memberikan kepadamu mata, lisan. Dia ingatkan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Engkau mau nurut sama bu guru apa nurut sama Allah? Ya sama Allah lah, kata dia. Akhirnya pakai jilbab lagi besoknya. Ketika dia masuk kelas, marah gurunya. Dimarahin sama nggak nurut, nggak patuh, macam-macam kata dia. Akhirnya dia tanya, dengan menangis dia mengatakan, man uti anti amhu. Siapa sebenarnya yang harus aku taati, engkau atau dia, kata dia. Oh, sadar bu gurunya ini. Oh, berarti bukan karena keinginan dia ini. Dia ini karena disuruh pakai jilbab itu. Tanya bu gurunya, dia siapa, kata dia. Allah alladzi khalaqani wa khalaqaki. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau, kata dia. Siapa yang aku harus taati?
Subhanallah, bu gurunya itu selesai sekolah berangkat ke rumah orang tua anak perempuan ini. Udah pakai jilbab, gurunya mengatakan. Kata dia, makasih banyak ya, anak mengingatkan aku, kata dia. Kita tuh kadang-kadang nggak taat karena kita lupa siapa yang nyuruh kita. Kekuasaan dia seperti apa sih? Ketika yang nyuruh antum hanya kawan antum di kantor umpamanya, antum bisa mengatakan, nah cuma fulan. Tapi ketika atasan antum dan paling tinggi yang punya kuasa, yang punya kebijakan, yang bisa mecat antum akan nurut. Bagaimana menghadirkan itu di diri orang yang hendak kita dakwain? Supaya dia tahu, sholat ini, atau jilbab tadi, itu memerintahkan Allah. Bukan orang tua, bukan presiden, bukan siapa. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang. Tapi tadi, jangan disuruh berhenti dia sholat. Bagaimana kita ajak dia memperbaiki sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon nasihatnya. Jadi begini Ustaz. Ana pernah melakukan kesalahan sangat besar. Alhamdulillah, Ana sudah menikah. Di saat Ana sudah menikah. Di saat Ana sudah menikah 7 tahun dan Ana pernah melakukan zina dengan laki-laki lain dan Ana sudah benar-benar bertobat, tetapi suami Ana tidak tahu karena Ana tidak sanggup untuk bicara. Ustaz, Ana takut apa yang harus Ana lakukan Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Dosa zina ini bukan dosa sama suami, dosa sama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan aku hamil dari zina, Nabi nggak bertanya engkau berzina dengan siapa. Ya sudah, dia dosanya dia gitu loh. Maka engkau nggak perlu cerita sama suami. Yang perlu engkau lakukan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau ternyata dari hasil zina itu hamil, punya anak. Dalam agama kita, al-waladu lil firash, walil ahiril hajar. Anak itu ikut yang punya ranjang. Dan buat orang yang berzina, batu buat dia, seharusnya dirajam. Jadi anak itu dinasabkan kepada yang punya ranjang. Jadi antum nggak perlu cerita sama suami. Yang perlu antum lakukan bertobat dengan taubatan nasuha. Dan buat para suami lah, jagalah Allah ya. Agar Allah menjaga keluarga kita, menjaga istri dan anak-anak kita. Jangan godain anaknya orang. Apalagi sekarang dengan adanya media ya. Orang itu dengan mudah mengenal wanita sekarang dia. Dia duduk dia di masjid, dia seakan-akan dia sedang WA apa, padahal dia sedang chat sama yang nggak halal buat dia. Maka jagalah Allah. Allah akan jaga istrimu, Allah akan jaga keluarga kita insya Allah. Tapi ini sepertinya pertanyaan terakhir. Nah, jadi yang jelas sholat tarawih 1 rakaat 1 juz. Nah, Ustaz, bagaimana tips sholat khusyuk dengan memiliki anak-anak kecil? Ada 3 anak kecil di rumah. Kadang dinaikin, mukenah ditarik, paling enggak berisik dan berantakan sekitarnya. Sulit sekali rasanya. Belum lagi jika mereka bertengkar saat saya sholat. Barakallahu fikum. Sebelumnya buat para suami ya, antum harus hargai perjuangan istri antum. Kalau ganti tugas, antum yang jagain anak-anak, istri yang bekerja, kira-kira 2 hari antum jadi apa jemaah? Mungkin pakai koyuk di sini, koyuk di sini, bekam sini, bekam. Jadi korban KDRT anak-anak nih, masa orang tuanya, ya Allah. Makanya kita harus berterima kasih ya. Allah sudah ciptakan wanita itu, masya Allah. Dia tulang rusuk antum. Jadi fleksibel banget dia itu jemaah ya, masya Allah. Maka tolong hargai perjuangan dia.
paling enggak antum kasih perhatian, antum kasih pujian, antum kasih sanjungan. Nggak harus hadiah, itu nggak harus berupa emas, bunga. Boleh jadi kata-kata yang indah itu sudah cukup buat dia. Cukup buat dia. Sebagian laki-laki ini pura-pura laki-laki ya. Nggak bisa, Ustaz, kayak gitu, Ustaz. Anak rejal. Nggak bisa lembut-lembut kayak gitu. Aduh lah, romantis enggak. Anak rejal. Ketika ada seorang sahabat datang melihat Nabi SAW sayang banget sama anak-anak kecil. Dia nggak ngelihat Nabi SAW di rumah, tapi dilihat Nabi SAW nyium anak-anak kecil, diciumin sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, atuqabbiruna sibyanakum, kalian mencium anak-anak kalian? Iya, aku punya 10 anak, satu pun nggak ada yang aku cium. Bangga dia jemaah. Kata Nabi SAW, ya mungkin Allah sudah cabut rahmat dari dirimu. Maka ketika antum tidak bisa sayang sama perempuan, padahal dia membutuhkan kasih sayang, boleh jadi ada yang dicabut dari diri antum. Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Kalaupun cinta sudah hilang, kadang-kala orang kalau sudah makin lama menikah ya, sudah punya anak ini itu, udah cintanya itu udah kering gitu jemaah. Tapi masa nggak ada sayang, nggak ada rahmat? Allah jadikan itu. Maka perjuangan perempuan nih, dikasih anak sama antum berapa? Baru 3 nih. Gimana kalau 5? Gimana kalau 12? Gimana kalau 28? Anak ingat tuh Ustadz di Bondowoso yang punya anak dari 1 istri 28 jemaah. Antum mau bangga, oh hasilnya 28. Antum nggak ngapa-ngapain, emaknya itu loh. Yang dibanggakan itu bukan antumnya, emaknya yang berjuang. Maka tolong berikan kepada dia itu kasih sayang ketika pulang ya. Kadang-kala istri itu tidur capek jamaah. Habis ngurusin anak, jadi dia tidur, anaknya satu di situ, satu di mana, nggak tahu suaminya datang, hargain dia. Iya, dia capek ngurusin anak-anak antum. Apalagi nggak ada pembantu di rumah ya. Bagaimana, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana supaya anti bisa khusyuk? Ya, antum udah kenal nggak sama yang di kanan dan di kiri antum? Udah kenalan belum tadi? Mama, udah sebagian kayaknya. Baik, coba sekarang kenalan dulu, baru ana lanjutkan jawabannya jemaah. Bismillah. Nah, fadhol. Udah kenalan? Tanya nama, dari mana, apa profesinya. Tuh saudara-saudara antum jemaah. Oh ya, yang di belakang. Yang di belakang ana sudah kenal dengan semua. Ayolah kenalan dengan kanan kirinya. Baik. Yang bersandar sudah kenal? Nah, baik. Ini kunci. Kenapa anak katakan kunci? Ketika kita itu baik dengan tetangga kita, antum akan mudah untuk mendapatkan kekhusyuan tadi. Ketika antum mau sholat, ngomong sama tetangga, titip anak-anaknya, anak mau sholat. Entar kalau engkau mau sholat, aku jagain anak-anakmu. Karena nggak semua orang punya pembantu. Suami juga nggak semuanya bisa memberikan pembantu kepada anak-anak. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ternyata tetangga itu menjadi faktor eksternal kebahagiaan seseorang. Beliau mengatakan alaihissalatu arba'un minas sa'ada, 4 faktor kebahagiaan eksternal. Nah, siapa yang menyebutin? 4 faktor kebahagiaan. Fadhol. Pasangan yang soleh, istri yang soleha, rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, tetangga yang baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhol. Iya, itu
buat ikhwan. Alhamdulillah. Tuh 4 jemaah. Istri yang soleha, kalau buat bapak, kendaraan yang nyaman, kemudian rumah yang luas, bukan yang minimalis jemaah. Luas rumahnya. Yang keempat itu adalah tetangga yang baik. Karena tetangga yang baik ini akan membuat antum tadi ketika puasa juga antum akan nyaman, tetangga juga pada puasa, nggak ganggu antum. Ketika tadi urusan sholat, emak-emak ini harus solid sama tetangga-tetangganya. Sebagian kita nggak tahu sama tetangganya. Yang antara udah nggak mau ngerti, nggak mau paham anak sama dia. Yang penting anak sendiri beribadah baiklah. Berbuat baik sama tetangga itu perintah agama. Dan itu akan membantu kita untuk khusyuk. Titipkan anaknya. Sekarang itu ada yang namanya daycare ya. Ada lagi apa daycare namanya? Tempatnya nitipin anak seperti itu. Seharusnya tetangga cukup, jemaah. Tetangga cukup sehingga dengan cara itu ya ketika mau sholat tarawih pun gantian nggak apa-apa. Ketika mau sholat maghrib gantian nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sholat maghrib sudah ada suaminya. Dan bapak-bapak jadilah orang yang selalu ada di rumah walaupun tidak ada. Jangan jadi orang yang ada di rumah tapi nggak ada. Gimana jadi orang yang selalu ada di rumah walaupun dia tidak ada. Selalu dia telepon istrinya, WA istrinya, di mana kondisi anak. Jadi istri merasa, loh, ada suami anak. Tapi jangan jadi orang yang selalu ada di rumah tapi nggak ada. Dia adanya mana suaminya? Bapak di mana? Di pojok tuh bapak tuh. Lagi ngapain? Kayaknya lagi di Amerika bapak itu. Kelihatan dari wajahnya ke Amerika kemana, janganlah jemaah. Itu yang dapat anda sampaikan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah yang baik di bulan Ramadan dan Allah terima Ramadan kita jemaah. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.